Duh Sang Mustikaning Asmara Sun kayung yon ring hatiku yen jawata ngalilanana. Om Swastiastu, kembali lagi di Santi Dharma Chandra, Astungkara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, Santi Isok Nangkil, nak tanah suci Jawa, Kediri Jawa Timur. Karena Kediri Jawa Timur ini adalah banyak leluhur-leluhur kita yang kita sucikan, bagaimana kita meneladani beliau. Dan Santi juga di sini juga bersama dengan Tugus dari Bali, bahwasanya beliau ingin untuk napak tilas leluhurnya. Nah ini kita bisa dilihat bahwasanya leluhur Tugus itu yang mana? Yang ini ya, Dahyang Nirate Pedanda Sakti Baurawuh. Nah, terus di sini ini adalah ada silsilah Pancatirta Maharsi. Di sini ada Empu Genijaya, Empu Semeru, Empu Gana, Empu Kuturan, dan Empu Barada. Nah, kalau untuk Santi pelajari bahwasanya Empu Kuturan ini adalah sosok yang luar biasa karena kalau untuk beliau adalah seorang suami dari Ratu Ibu calon arang, ya kan, pasangan suami istri yang bisa untuk melahirkan nama anaknya dia Ratna Manggali. Nah, untuk di sini Empu Barada Kediri adalah seorang begawante Raja Erlangga, yaitu sebagai penasehat di kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Raja Erlangga di sini ya. Di sini silsilahnya ada Empu Bahula. Nah, Empu Bahula ini menikah dengan dia Ratna Manggali ya. Bener nggak? Nah, ini juga menghasilkan anak namanya dia Widawa. Nah, ini ada tulisannya Setri, dia Ratna Manggali. Nah, terus ini menghasilkan anak Empu Tantular, Empu Siwa Bandu, terus ada Putri Dewa Amerta Manggali, Dewa Amerta Jiwa, Dewa Atnyani, terus ada Dewa Dwara Nika. Nah, kalau kita lihat di Empu Tantular, beliau adalah sosok yang luar biasa karena bisa menciptakan kitab Sutasoma ya, yaitu pencetusnya Bhinneka Tunggal Ika, karena sudah mengetahui karakteristiknya Nusantara ini dari berbagai suku, agama, kalangan. Beliau adalah pemersatu Nusantara. Nah, terus lanjut lagi ini memiliki Dahyang Panawaska, Dahyang Sidimantra, ya kan. Dahyang Sidimantra ini yang di Mantik Angkeran ya. Terus untuk Dahyang Semaranata, terus ada Dahyang Kepakisan. Nah, oh ya ini ada ide Mandik Angkeran, benar di sini. Tadi belum baca sampai banyak. Nah, terus lagi ini ada Ida Banyak Wida, Ida Tulis Dewo. Ini ada untuk Dahyang Semaranata adalah Dahyang Angsoka dan Dahyang Nirarte Pedanda Sakti Baurawuh. Nah, ini telurnya Tugas. Seneng nggak diajak Santi ke Kediri? Terus lanjut lagi Sri Soma Kepakisan, ada Raja Bali Dalem Klungkung dan keturunannya. Terus ada ini Ida Mandik Angkeran, beliau memiliki anak keturunan yang di Bali yang sering Santi liput, ada Aryawang Bang Pinate, Arya Dao, Arya Bang Sidemen, terus ada Dahyang Astapake. Ini ya ini Dahyang Asoka kan turunannya Dahyang Astapake ini kan. Terus kan beliau kalau kita di Hindu di Bali kita kan juga ada pedanda Siwa, pedanda Buddha. Nah ini kan untuk pedanda Buddha itu dari Dahyang Astapake. Benar nggak sih Tugas? Udah pinter nggak tuh? Terus habis itu ini ada Brahmana Siwa. Pedanda Siwa ini dari keturunan Dahyang Nirarte, pedanda Sakti Baurawuh. Terus lanjut lagi ini ada untuk di Dahyang Astapake ada Brahmana Buddha, pedanda Buddha. Jadi buat teman-teman nih kan biasanya kalau udah ada upakara-upakara besar di agama Hindu khususnya di Bali atau di Nusantara ini biasanya kan di Puput tuh ada pedanda Buddha, ada pedanda Siwa. Nah ini adalah keturunannya. Jadi kalau ada pedanda Buddha berarti turunannya siapa teman-teman? Dahyang Angsoke, Dahyang Astapake. Kalau ada pedanda Siwa berarti keturunannya siapa teman-teman? Dahyang Nirarte. Ini keturunan dari untuk yang pedanda-pedanda Siwa ada pedanda Sakti Baurawuh gitu. Jadi itu yang harus kita pelajari
kita kenalkan kepada publik. Jadi kayak anak-anak kecil yang nonton channel YouTube-nya Tante Santi, Mami Santi, itu siapa sih? Apa tante pedandenya pakai bawe gitu, itu pedanda. Terus ada juga yang pedanda Buddha yang bagaimana nanti uniformnya tanya aja. Oh berarti kalau ingat dari channel YouTube-nya Tante Santi, pedanda Buddha berarti turunan dari Dayang Angsoke, Dayang Astepake. Santi belajar juga dari sini. Ini dari Kediri ya, dari Kediri. Santi benar-benar di Kediri, Jawa Timur. Nanti bagaimana Santi untuk liputan di Empu Baradah, bagaimana kita mengingat beliau, perjalanan beliau, kesederhanaan beliau, bagaimana beliau mengayomi masyarakat, umat dan rakyat di Nusantara ini. Kita harus banyak bisa napak tilas untuk mengingat semangat-semangat beliau yang kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti bagaimana liputannya kita bisa disaksikan di channel YouTube Santi Dharma Chandra, dan Santi nanti wawancara dengan beliau pengayah yang di pura ini. Beliau adalah dari umat Nasrani Bapak Eko. Untuk lebih jelasnya disaksikan di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Suksma. Kusumaning ratri mangsa wiji kinanti mematri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjerana antar. Om Swastiastu, Shalom. Shalom. Ya, baiklah. Baiklah, Astunggara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, Santi bisa nangkil di Pura Empu Baradah, tepatnya di Kediri, Jawa Timur. Nah, sebelumnya kenalan dulu, Nggih. ini adalah umat semeton dari Nasrani yang memberikan dedikasinya yang luar biasa, yang sudah ngayah di pura Nggih. kami umat Hindu. Sebelumnya Santi ngaturaken matur suwun, Nggih, matur sama-sama. suksma, Nggih. terima kasih atas semangatnya udah memberikan dedikasinya kepada umat Hindu tanpa harus melihat dari agama mana, dari golongan apa. Bapak bisa memberikan sebagai contoh di Indonesia ini atas dedikasinya bakti yang luar biasa. Sebelumnya kenalan dulu Pak di channel Santi Dharma Chandra dengan Bapak siapa ini? Selamat sore. Nggih, Perkenalkan saya Pak Eko, nggih. ngayah di Pura Empu Baradah. Baiklah, ini untuk di Pura Empu Baradah ya. Nggih. Pura Empu Baradah. Nah, Pak, ini kan puranya juga tak lihat cukup luas dan cukup besar ya. Ini bisa nggak diceritakan ini nama desanya apa dulu? Ini kalau di desanya Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Kabupaten Iya. Kediri. Nah, kemarin kan Pak Santi itu sempat ke sini Nggih. sore, cuma masih gembokan. Jadi Nggih. kalau ada umat sedharma yang ingin nangkil nanti lurus aja itu ada rumahnya Pak Eko Nggih, itu kan, gitu, juga nggih, deket ya. Baiklah, Pak Eko udah berapa lama tinggal di sini? Kalau di sini saya sekitar 8-9 tahun. 8-9 Nggih. tahun. Asli Kediri, Pak? Asli Kediri. Asli Kediri. Nah, baiklah untuk Pak Eko, ini kan Pak Eko ini kan Nasrani ya. Nggih, nggih. Terus hal apa yang membuat motivasi Pak Eko untuk bisa ngayah dan untuk berbakti di Pura Empu Baradah ini? Ya, intinya gini, Mbak Santi ya. Nggih, Mbak Santi. Mbak Santi, intinya dalam perjalanan sama istri saya kemana-mana, mencari uang, mendapatkan apapun, nggak pernah damai di hati, habis terus. Kebetulan kok beliaunya Beliau siapa? yang di atas Nggih. menganugerahkan saya berdua dipecat secara bersamaan. Dipecat. Di pekerjaan, PHK, di ya. PHK. Terus saya kembali ke Kediri. Akhirnya saya disuruh bapak saya disuruh kunci dulu, suruh ngayah di pura. Ngayah di pura. Iya. Dari keluarga Kediri itu Kristen juga. Iya, Kristen juga. Terus? Dan motivasi saya tidak memandang agama apapun. Saya ngayah di sini tulus. Kalau saya sendiri menganggap agama itu sebagai cuma baju saya. Baju ya, identitas saja ya. Jadinya masanya leluhur saya tidak ada di Indonesia. Leluhur saya ada di Eropa. Oh ya? Iya. Kalau Nasrani kan pasti di Roma, di mana itu kan leluhur. Oh ya. Dan di sini ini leluhur saya, ini mbah saya. Saya harus pelihara dengan hati saya dengan yang tulus, menghormati beliau. Itu aja. Jadinya
untuk agama itu ibaratnya buat formalitas saja, saya Iya. orang Indonesia punya agama Oh gitu iya, aja. iya. Tapi yang lebih penting saya mengenali beliau, dan ya sedikit banyak berdoa saya sama beliaunya juga. Iya, Nggih. sebagai kepercayaan. Sebagai Heeh. percayaan. Karena kalau kita berbicara spiritual itu Iya. kan hal intern kita sama Nggih, Tuhan nggih. ya, sama Siap, leluhur kita. nggih. Kita nggak bisa memvonis orang, oh ini kok agamanya Kristen kok ngayah diburu, nggak bisa Nggak seperti bisa, itu. nggak bisa. Beliau juga maha welas asih, beliau sangat menyayangi Pak Eko Iya. dan sekeluarga. Atas berkat izin Iya. beliau, Pak Eko juga diberikan untuk tempat tinggal untuk dekat beliau karena beliau nggak mau jauh-jauh dari Iya, Pak bener, Eko, bener. seperti itu kan. Jadinya kalau saya kan kalau beribadah, kayak saya lah, terutama saya Nasrani, saya itu beribadah, berdoa. Dalam hati saya tidak pernah mendoakan leluhur nenek moyang saya. Saya selalu mendoakan orang lain, nenek moyang saya yang ada di Eropa. Kenapa gunanya, Bu, Mbak Santi? Iya, Nggak karena ada ajaran Kristen kan banyak di sana kayak nggak di ada gunanya. Vatikan atau di mana gitu Iya. kan. Nggak ada gunanya buat saya. Jadinya lebih 24 jam ya kalau saya berdoa di sini, Mbak Santi. Di gereja cuma paling 2 jam. Iya, hari Tapi Minggu gitu sisanya ya. 1 minggu penuh di pura saya, Mbak Santi. Iya. Nah, kegiatannya untuk menjaga kebersihan, kesucian pura ini berarti Pak Eko pagi nyapu gitu ya. Iya, kalau kadang-kadang kalau males ya 2 hari sekali. 2 hari sekali ya. 3 hari sekali, lihat situasi lah pokoknya. Kalau saya lihat masih bersih, ya paling 2 hari 3 kali tak sapu. Yang penting Iya. dedikasinya Nggih. Pak Eko itu Nggih. yang luar biasa. Nah, Pak Eko, hal apa juga, misal ada nggak pengalaman spiritual Pak Eko, ada ikatan batin apa di sini gitu? Ada yang perlu bisa saya ceritakan, ada yang nggak boleh diceritakan. Iya, yang boleh diceritakan aja ke pemirsa. Kalau saya aja. Saya itu meyakin di sini itu mbah saya, leluhur saya. Jadinya gini, Mbak Santi. Kalau saya kepentok, ibaratnya kita manusia lah. Kepentok ujian hidup, terutama masalah finansial. Saya udah mentok, nggak bisa apa-apa, sedangkan keluarga saya butuh bayar sekolah atau gimana. Saya selalu berdoa di dalam pura ini, dan saya meminta beliau, ya tahu dalam waktu seminggu kok saya dapat, Mbak Santi, Astungkara, anugerah. Ya. Nggak tahu dari mana, pokoknya saya dapat. Nah, itulah salah satu contoh saya percaya beliau ya kayak gitu. Saya tiap doa bener-bener berdoa udah mentok. Itu kalau mentok loh, Mbak Santi. Kalau nggak mentok, saya nggak pernah minta. Saya nggak pernah minta beliau. Kalau udah mentok, udah saya minta pasti. Minta uang langsung gitu, Mbak Santi. Nggak apa-apa, kita mau minta uang, mau minta kesehatan, minta anugerah, kebijaksanaan atau apapun, beliau yang akan memberikan semua seperti itu. Nah, Pak Eko, biasanya yang nangkil ini dari mana aja? Ini kalau nangkil itu kebanyakan orang kepercayaan, Mbak Santi. Orang Kejawen gitu ya. Ya orang Hindu ya jarang-jarang, jarang ada di sini. Cuma orang Kejawen yang banyak. Dia percaya bahwa ini leluhur mereka juga sama-sama kayak saya, sama. Tuh, Mbak Santi. Nah, Pak Eko, ini kan satu hal lagi. Pak Eko tentang Empu Barada ini sosoknya seperti apa? Ya ini kalau saya, Mbak Santi, jangan kita kan referensinya kan macam berbeda-beda, sudut pandangnya beda-beda, modelnya gimana. Pak Eko, dari Pak Eko nih. Saya kalau melihat beliau itu orangnya diem, tapi suaranya mantep. Oh, sosok Empu Barada, metaksu lah kalau orang-orang Bali. Sederhana banget. Dan dia nggak pernah marah sama orang siapapun yang tampil berbuat salah, dia nggak pernah marah, menghakimi atau menghakimin orang yang tampil gitu. Tapi menghakimin ke saya, Mbak Santi. Saya yang di sini dihakimin saya. Ya, tapi nggak enggak lah, paling cuma dibikin bingung, dibikin gini gitu aja. Sebagai kode sinyal bahwasanya ada yang nggak benar gitu kan. Biasanya kita seperti itu. Kadang kalau Santi berbicara tentang kita konsep spiritual, rasa sakit, rasa bingung, rasa cemas, itu adalah sebuah kode dari Tuhan. Bener, bahwasanya
ini ada apa sesuatu hal Iya. yang memang harus dibenarkan, Koreksi. harus dikoreksi Iya. diri, harus introspeksi diri, terus Bener. mungkin ada di pura, ada tumpukan sampah Iya, di sini bener. belum disapu sama Itu, Pak Eko, iya. mungkin ada seperti itu, Itu. teguran sebagai beliau. Itu sebagai bentuk perhatian, bukan sebagai ancaman Iya, atau enggak. kebencian, bukan seperti itu. Beliaunya orangnya kalem. Kalem ya. Nah, baiklah Pak Eko, ini kan ada satu hal yang memang tadi yang Santi rasain pas waktu di sini. Nggih. Itu mungkin ini cuma ada beberapa yang nggak bisa Santi sampaikan di Nggih, publik nggih. karena nanti takutnya nanti ada ini Iya, itu. iya, Cuma ada sosok laki-laki tapi beliau apa ya? Cuma pakai apa ya, kayak selendang kuning mungkin ya. Kayak selendang kuning itu cuma pakai kain gini, dan memang rambutnya cukup apa, kayak kalau mungkin kalau di Bali tuh namanya apa tuh Gus, apa namanya gini itu, diapain rambut dikit, oh diperucut ya, diperucut kayak gitu. Jadi beliau Santi nggak tahu itu siapa, cuma pas waktu kesini tadi sempat ada energi beliau seperti itu. Nah, terus ada juga sosok perempuan, mungkin perempuannya juga rambutnya cukup panjang, tapi beliau sosoknya matanya juga cukup sipit ya, itu yang mungkin membawa keberkahan juga. Beliau energi feminin itu yang bisa Santi rasakan untuk di sini seperti itu. Nah, Pak Eko hari-harinya kegiatannya apa ini, Pak? Ini anjingnya siapa namanya ini? Mau tak wawancara juga ini. Momo. Oh, Momo. Hari-hari ke sawah aja Mbak Santi. Oh, ke sawah. Iya, sawah. Baiklah. Jadi untuk hari-harinya Pak Eko ke sawah. Terus odalannya kapan? Pak Eko tahu odalan nggak? Tahu. Tahu. Lebih pinter dari umat Hindu nih. Odalannya kapan? Odalannya Purnama ke Sade. Oh, Purnama ke 10 berarti ya? Sade itu 10 nggak sih? 12. 12. Oh, Pak Eko lebih paham daripada Santi. 12. Berarti Purnama ke-12 untuk odalan di ini, Bro. Setahun sekali, odalan sekali. Oh, odalannya setahun sekali, bukan 6 bulan sekali. Enggak. Oh iya. Karena juga ya berhubung nggak ada umat Mbak Santi, jadinya kan kita bikin 1 tahun sekali. Nah, juga dari segi biaya juga berat juga kalau setahun 2 kali kan. Iya. Nanti kalau mungkin ada umat yang nangkil ingin banyak belajar tentang pura ini, nanti mungkin bisa langsung menghubungi Pak Eko. Nanti tepatnya di desa apa Pak Eko? Desa Menang, Kecamatan Pagu. Jadi nanti ini kan puranya di sini, nanti lurus aja ya semeton ya. Nanti lurus aja, ada rumah itu. Pokoknya ada si Momo nih, pasti akan nyambut nih si Momo. Ya, itu disclaimer aja. Jadinya kalau menanyakan kalau kearifan lokal, saya bisa menceritakan. Tapi untuk beliaunya, untuk silsilah, saya angkat tangan. Angkat tangan, iya. Masanya masing-masing punya pandangan masing-masing, jadi angkat tangan. Kalau anak Yesus nih yang anak Yesus. Kalau kearifan lokal, saya bisa cerita. Kalau kearifan lokal itu bagaimana Pak Eko? Iya, di sini bangunnya gimana, ketemunya gimana. Oh iya, boleh diceritain dong. Gitu kan? Cut dulu, nanti kita lanjutkan karena masih ada azan ya. Nanti kita diam dulu. Baiklah, kita lanjut lagi karena tadi ada azannya, jadi kita jeda sebagai wujud toleransi kita sebagai antar umat beragama. Dan sekarang Santi lanjutkan untuk wawancaranya kepada Pak Eko sebagai umat Nasrani yang sudah memberikan dedikasinya yang luar biasa kepada umat Hindu. Saya selaku umat Hindu dan sarang tugusnya ini juga memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Eko yang sudah merawat leluhur kami umat Hindu yang ada di Nusantara ini. Baiklah Pak Eko, ini Santi agak kepo nih. Tadi Pak Eko berbicara tentang kearifan lokal. Nah, bagaimana sih untuk Pak Eko sebagai umat dan manusia kita sama-sama manusia ya. Terlepas itu perbedaan agama itu hal yang biasa sebagai warna hidup ya Pak ya. Yang penting hati kita, atman kita tetap untuk menyatu untuk beliau Sang Brahman. Nah, ini bagaimana tentang kearifan lokal? Untuk yang model gimana Pak Santi? Kearifan lokal dengan awal berdirinya pura ini, menjaga dengan taksu Jawanya, dengan wibawa Jawanya. Dulu itu kan ada namanya Ida Bedana Giri Putra. Dulu pengusaha Pas Walake mungkin. Di Batu Bulan satu rumahnya. Dia dapat pawise. Dia kan masih keturunan beliau. Aku buatkan istana di daerah Kediri. Sebetulnya tidak di sini tempat dibangunnya pura ini, maunya di sebelah utara ini. Terus ada namanya Mangku Alit juga dari Batu Bulan. Dia laku ritual. Ada niskala datang. Kayak cahaya gitu ya? Masuk ke dalam pura ini. Tung, warna putih dikejar.
berapapun dibeli, udah biasa tuh di Jawa, kena tipu sana, tipu sini, ditipu orang itu, orang ini, terus ketemu bapak saya, diarahkan lah ke tempat yang punya tanah ini, terus dibeli, udah deal clear. Untuk perizinan ke desa, kita ada barter, Mbak Santi. Barter gimana Barternya kita bikin musola. Oh, jadi Di bangun pura iya diimbangi dengan bangun musola. kita Oke. bangun musola, oke, udah dibangun, dah kita udah ini. Iya. Dan keajaibannya juga kita waktu bikin pondasi pertama, bapak saya itu ketemu Gucci. Gucci dalamnya ada uang gepek itu. Oh ya, berarti ada mungkin perjalanan dari leluhur Cina. Ya, Cina itu. ada uang itu, nggak tahu itu buat apa dulunya, nggak tahu. Bapak saya kan nggak percaya gitu. Bapak Kristen? Bapak dulu kejawen. Kejawen, Ya. oke. Terus. Terus diminta orang, dikasihkan. Udah ini ambil. Udah. Pembangunan pondasi ini, dulu waktu ya musim November, Desember ini mungkin, masanya hujan deras terus. Tapi daerah sini nggak pernah hujan. Oh no. Tiap bikin pondasi nggak hujan, nanti ditutup, malamnya baru hujan. Sedangkan yang lainnya udah hujan semuanya. Nah itu dikit-dikit. Ya pembangunan ini juga bapak saya punya dikit-dikit dikumpulin. Apa nanti bedanda ini butuh ini dibangun kayak ini semuanya kan dari bapak saya dibikinkan wantilan kayak gini, Mbak. Oh, ngoten ya. Matur suwun sangat. Lah, ono sing unik iki, tak campuri basa Jawaan. Dadi kabeh penonton Santi Dharma Candra kudu sinau Jawa. Soalnya ki purane ndek Jawa, nggih. Nah, ini kan lanjut lagi bahwasanya bagaimana sih setiap yang nampil di sini kan nggak hanya umat Hindu aja kan. Tadi siapa Pak Eko nyebutkan ada juga yang Buddha itu Bante, terus ada pendeta Hindu juga ada, terus ada juga dari umat lain, Romo atau pendeta atau siapapun gitu dari semua kalangan agama, suku dan lain-lain untuk berdoa di sini. Mungkin ada instruksi atau arahan dari Pak Eko sendiri bagaimana sih tata cara yang benar untuk ketika untuk ngaturaken dongo, maturaken awak ini pun damel beliau iki. Jadi ini caranya, Pak? Itu kalau ada orang yang tanggil mau berdoa, saya kasih wawasan dulu, Mbak Santi. Wawasannya apa caranya? Jadi ini boleh di sini berdoa dengan bahasa Jawa, bahasa Bali, kalau orang Bali, kalau bahasa Indonesia. Tapi saya minta maaf, jangan pakai bahasa Arab. Oh gitu. Jadi udah Pak Eko udah saya doktrin kayak gitu, jangan sampai bahasa Arab. Satu sisi saya nggak enak sama beliaunya eyangnya, keduanya saya nggak enak sama orang sekitar. Oh ini tempat Hindu kok dungo boso Arab. Oh ngono. Itu yang nggak bisa masuk di logika. Nggak bisa masuk. Kalau logika saya nggak masuk. Akhirnya ya biasa gitu. Oh ini contohnya Pak Eko menjaga kearifan lokalnya ya opo. Menjaga kesucian sini gimana. Sesuai teko tanah Jawa nih. Iya. Jadi ini kalau kita pakai bahasa Jawa kan kita ngerti artinya, bahasa Indonesia kita ngerti, bahasa Bali kita ngerti. Iya, soalnya perjalanan nih yang Baradai kan teko Jawa, anak putune, cucune kabeh nak Bali ngono perjalanan nih, Pak. Lah, Pak Eko, misal nih mungkin ada hal-hal biasanya kan ada kita ngaturin di Betara ini ada untuk kesenangan beliau atau beliau ini bagaimana kesenangannya apa kita ngaturin apa ini Pak Eko? Ya maaf aja ini sepengetahuan saya nggak pakai yang logika aja. Saya ya dapat mimpi juga. Saya nggak usah kasih macem-macem. Oh, ngaturannya eyangnya. Iya, saya itu nggak butuh barangmu itu di tempatku tuh baunya nggak akan pernah busuk. Punyamu ini busuk. Oh, kayak kita ngaturin makanan. Yang penting aku minta doamu aja, mendoakan aku, mendoakan awakmu dewi. Udah gitu aja. Cukup. Nggak usah neko-neko. Kalau ada perbedaan, ya saya bantah. Lah, itu kan tanda terima kasih kami yang kesampaian. Yo terserah, tapi aku gak pengen jaluk ngono. Oh ngono. Gitu. Iya. Gak pengen minta kayak gitu. Ya ini lewat mimpi aja loh Mbak. Saya nggak yang ilmu yang itu saya nggak tahu, saya masalah apapun kan nggak tahu saya, cuma gitu aja. Dan
dongomu ojo suwe-suwe, nggak boleh lama berdoa. Iya, iya. Apa yang kamu minta, ngomong ke aku. Apa sing Ya wis. dijaluk? Sing ojo suwe-suwe. Ojo, aku bosan ngenteni kuwi. Tugasku masih banyak. Berarti Santi simpulkan bahwasanya Empu Barada ini sosok yang simpel dan sederhana. Sederhana Terus nggak banget. mau berbelit-belit Nggak mau lah belit-belit. beliau. Jadi kalau A ya udah A, B ya udah B, simpelnya seperti Makanya apa. kan aku hanya mesti ngerti. Oh, Eko butuh sedino 50.000. Gue mangan gue belanja. Wes tak kei. Entah dari mana dapat pasti. Itu pasti dapat. Nah itu aja sebenarnya. Sederhana banget, nggak usah pakai yang bang, yang was, nggak usah. Simpel. Percuma. Berarti Pak Eko percaya kekuatan alam semesta, getaran hati, bahwasanya itu bisa koneksi kepada Iya, beliau. bisa connect sama beliau. Meskipun ya saya itu orangnya ya uraan, kadang-kadang ngawur saya kadang. Tapi kan saya kalau ngajak kan sepenuh hati saya, Mbak. Iya, benar. Ngawur itu manusia wajar. Itu sebagai karakteristik kita Iya, aja. iya, Sama makanya Santi itu. juga orangnya war-werwor Nah, gitu iya. kan. Jadinya kalau ngayah udah ngayah. Kan manusia kan nggak mungkin harus terus bersih-bersih, kan ada kalanya kita ada titik jenuh. Iya, ya wajar Wajar, manusiawi. manusiawi. Kita nggak usah munafik Nah, lah jadi iya. manusia itu. Terus habis itu. Ya udah hanya tak bikin gitu. Kalau aku lagi males ya males. Nggak tak paksakan aku ngayah kok tak paksakan. Ngayah itu yang penting Dari hati. dalam hati. Ya Benar, kalau benar. waktunya saya nyapu, ya udah saya nyapu bersih-bersih. Yang nggak butuh pencitraan. Nggak Romo. butuh pencitraan, Ya. benar. Nggak butuh Pencitraan. pencitraan. Yang penting hati tulus wes ngono ayo. Ya banyak juga kayak gitu. Ada mimpi juga dari mimpi. Kayak umpama Mbak Santi meminta sesuatu, umpamanya usahanya berhasil, gimana lah. Swaha. Jadi ternak babi rencananya. Ya, itu. Maling. Jadinya gini, beliau pernah ngomong, Heeh. kamu nek minta apa-apa nggak usah kemana-mana loh. Kandhanono dulur-dulurmu. Lah maksudnya pripun yang Piye ngono karep. kamu nek berdoa di satu tempat, iya kamu percaya dalam hati pas, ya wes berdoa di situ aja. Oh, berarti beliau mengajarkan bahwasanya this is my mind, itu adalah magnet for this life, ya kan? Jadi nggak usah ke A, B, C, D, E. Masalah dalam artian di A, B, C, D itu ada yang menjaga, banyak yang menguasai daerah itu toh. Nah nanti kalau kamu minta ke 5 tempat, udah minta sama semuanya, minta usaha berhasil. Di atas itu aku masih rapat, semua ngumpul. Aku tanya, B, Santi tadi minta apa sama kamu? Gini, loh. Jaluk ngene. Kok aku juga minta gitu? Akhirnya saya nggak enak, pakai wo. Are nggak ngasih. Oke. Masa podo ngertine kabeh, engko tak kasih. Engko sing B nggak suka. Sing jejeg iku sing nang ndi ngono ya. Nah, satu tok yang ngerti kan aku tok minta Santi opo. Wis tak kei kowe. Oke. Nah, gitu. Ngono ya. Ngomongnya gitu. Jadi ini gak ono wong liya ngerti sing Santi njaluk mbek aku opo. Gak ono sing ngerti. Sing ngerti aku tok. Ya aku penak no. Aku berdoa mbek sing dhuwur, iki lho putuku Santi, tak kasih. Yus kasih ono, kasih. Ya ada orang yang tahu di atas sana, nggak ada orang yang tahu gitu. Gitu. Tak logika, oh bener juga ya. Tak logika. Orang ruwet. Iya. Ruwet. Ya aku dapat mimpi gitu, nggak tak makan mentah, tak logika. Oh bener juga ya. Nanti ada berbagai kepentingan kan nggak mungkin toh. Iya. Nah itu kan. Pokoknya kene pikirannya yang Empu Barada iku njaluk anak putune kabeh sak turunane iku kene kudu fokus ya kan. Kudu eling jalure marono ku ojo njaluk nandi-nandi. Kok gak bingung. Kakek dalan kok dalan. Oh kok nang rumah Pak Eko. Ya itu. Petunjuke lewat desanya. Dan kayak iya tak logika juga bener juga. Kalau kita minta satu tempat yang hati kita pas, mungkin dikasih. Mungkin aja, tapi kan waktunya nggak langsung, nggak kayak zaman dulu kita minta langsung dikasih. Kita kan manusia banyak dosanya. Iya. Oh biar lah tirakati sih Pak ya. Banyak dia nggak pengen macam-macam, nggak pengen pulsa, nggak pengen iPhone, nggak pengen mobil. Yang penting selamat, rezeki cukup. Bangun tidur, makan, ke sawah, pulang tidur, sudah selesai. Berdoa. Dan kayak umur sekarang kita ada yang hidupnya enak-enak meskipun kita berbuat jelek, elek pokoknya lah. Yo, jangan menghina orang yang kayak itu kan biasanya wah kelakuannya bosok tapi sugih. Iya, yang ngono kuwi apa, Pak? Itu ditanya kayak gitu. Ini loh. Iya itu dari mimpi juga Mbak ya. Iya. Jadi sama iso ngerti itu mimpi ku mau. Mbah mbiyen iki tirakate kaya apa? Ndongakno anak putune
supaya berhasil, supaya sukses. Jadilah sukses. Lah nek kowe uripmu koyo ngono mbahmu berarti biyen gak tau tirakat, ora tau ndongakno kowe. Ngono ae lho. Gak usah. Oh, len ajaran Hindu ku ngene, iku berarti itu ono karmae, Pak. Jadi Iya. biyen mbah-mbah kene Iya, misal kakek neneknya Santi, Ya. tirakatnya kan banyak gitu kan. Makanya Santi bisa untuk urip enak, Ya. iso numpak mobil, iso Itu. numpak pesawat. Berarti Itu. iku berkat teko leluhur Nah, kene. Enggak dari kita. Oh iya, tadi kan Percuma, gak oleh iri, nggak Pak yo. boleh- nggak boleh iri. Oh. Oh Mbak leluhur Mbak Santi mendoakan supaya anak cucuku berhasil sukses dengan lakunya beliau benar-benar serius tidak berbuat Iya. jelek. Jadilah. Tapi nek mbahmu biyen mursal, nggak punya aturan, ya anak tutune ya biasa-biasa ae, golek Iya. urip dhewe. Jadi pelajarannya kene sing urip-urip iki kudu tirakatnya juga dikencengi. Sebenarnya, tapi nggak bisa tau Mbak. Iya, si anak putune kene meneh enak, Pak. Emang nggak bisa toh? Iya, Bisa nggak? terus piye Nggak gitu? bisa. Terus Udah. piye logikane ngono ku? Logikanya zaman sekarang ya udahlah. Dilakoni ae. Yang penting dilakoni ae wis. Oke. Sing ngene wis. Terutama kita ibadah apapun ibadah terus kayak saya gereja ke pura ke masjid, wah mau berbuat baik. Nek buat saya nggak jaminan, Mbak. Terus Jaminanku berbuat baik sama orang aja, Mbak. Terus gak Oh, tau iya. nyalahi wong, apik mbek wong, titik. kadek nyacati wong Oh, ngono. enggak selesai. Wis mari. Hidupmu pasti enak. Iya. Nah, gitu aja, Mbak. Podo, Pak. Lek aku ndek Hindu iku kene ku ono konsep trihita karana, Pak. Usape karo ndek ndukur Iya. ya karo Tuhan Ida Sang Hyang Widiwase, karo kabeh leluhur kene, terus kene apik karo podo Iya. karo wong. Terus kene ya biasa njogo alam nyapu apa wis cukup, Pak. Wis kowe simpel, Iya. gak usah Ya, neko-neko. kayak ibadah beda kayak kita beribadah. Beribadah itu kayak minta balasan. Aku mlebu surga. Iya. Kanggo apa? Kanggo Ibadahmu percuma lah apa ibadah. Berarti gak ikhlas, Pak. Nggak Iya, ikhlas, minta imbalan kok. Yo. Terus Kene terang sing loh. lempeng ae. Aku di gereja terus terang berdoa supaya dilihat orang bendino gereja apik kelakuane mlebu surga. Tidak buat saya ndak. Kelakuanmu nek bosok ya bosok. Los pokoknya. Iya. Iya. Momo, jangan gangguin tugasnya. Moh, Ayo sini. Tugasnya jadi kameramen nih. gitu aja sederhana, nggak pakai ribet yang harus ini ndak buat saya. Ndak pakai buat saya. Pokoknya kamu baik sama orang, gak tahu nyalai uang, apa mbek uang, mbuh piye caramu, wis to. Selamat tuh, Rip. Selamat uripmu. Ya kan susah, Mbak. Susah toh. Nah, iki mungkin yo ajarannya Pak Eko kok apik sih menurutku, Pak yo. Wis sekelas Romo-Romo Iya, rek. Romo. Romo Eko, Bos. Iya. Jadi, Pak Eko, ya apa caranya nek generasi nom kabeh ke generasi muda khususnya wis kabeh lah berlaku ndek semua agama, gak ono Hindu tok, gak ono Kristen tok, wis kabeh mbok Buddha, mbok Islam ngono ku. Ya apa carane Pak Eko iso ngajari arek-arek iku tulus, mareng niku ya apa carane Pak Eko itu iso ngajari arek-arek itu apa ya? Gak usah pencitraan neko-neko. Piye carane ajarane sampean iku, Pak? Ajane sederhana, Mbak. Toleransi gitu aja wis. Bar. Tapi kan saiki wake, Pak. Nek medsos debat-debat Makanya sing paling bener aku, kon salah. Iki aku sing paling wah, sing paling dukur, kon rendah, kon elek, kon ngene, kon ngono, ya apa? Tapi kan kita nek masuk toleransi nggak mungkin terjadi kayak gitu toh. Oh no. Oh iya Mbak, agamaku, agamamu. Oke. Ayo kita jalan bareng selesai. Yang tak bilang dari awal, agama apa sih Mbak? Iya. Klambi kok Mbak. Iya ya. Apa sih Mbak? Iya sih. Oh sedikit ruwet lah ya. Gak dia ruwet, maksud kita bendino Tukaran eker yang perkara. sembino ngene ndongakno wong liya ngopo? Ora tau mbahmu, bapakmu apa tau mbok dengakno, gak tahu. Ya kayak di saya, jarang saya kelihatan berdoa mbek cara Kristen yo jarang mendoakan leluhur saya itu jarang aku. Kan asal usulnya teko Eropa yo. Jarang aku. Mendoakan pasti yo sing Tuhan Yesus yang ya gak apa gitu aja. Dan mereka tidak Tuhan nek saya mereka tidak perlu dibela kok. Iya, Apa dibela? Pandangannya Bela sampean pandangannya Pak Eko tentang Tuhan itu opo sih sakjane niku? Bagaimana pandangannya Pak Eko tentang Tuhan itu bagaimana gitu? Ya. Ini disclaimer ya. Iya, ini Pak Eko pandangannya Pak Eko Iya, iki. pandangan lo ya. Pandangannya Pak Eko iki, gak duduk pandangannya wong liya. Saya melihat kayak gitu. Saya melihat adanya Syah Siti Jenar. Terus Tuhan kuwi ning aku. Tapi kan dulu salah artikan loh.
Lah iki murtad iki, ngaku Mm-mm. Tuhan. Mm-mm. Padahal enggak gitu toh. Mm-mm. Lah Tuhan di awake dhewe kan mau berbuat salah elek loh. Waduh, aku salah. Nah, itu artinya Tuhan buat saya itu yang bisa mencerahkan kamu ya awakmu dewe. Iya, Tidak kesadaran. orang lain. Orang lain itu percuma kesadaran kamu. Nah, buat saya. Lek aku gitu. podo Pak, lek aku ndek kene, lek aku kan iki sak padakno karo aku sing diulangi pendeta-pendetaku terus apa Iya. kabeh ngono ku. Dadi lek ndek agama Hindu iku Tuhan iku ya sebagian teko awake kene. Iya, bener. Lek apa ndekone donya iki ana Bahan Agung semesta iki. Iya. Lek ndek kene ana Bahan Alit, Tuhan iku melinggi Iya. ndekone jiwae kene dhewe. Dadi wis gak usah golek nandi-nandi, Iya, Tuhan iku bener. sono ndek awake dhewe, gak usah mrene mrono wis ngono. Bener, Jadi kayak padha gitu. kabeh Sama sih Pak sih. yo ajarane apik-apik ngono Ya kok. kan anak-anak muda toleransinya Heeh. 100% toleransi, nggak mungkin ada perdebatan aku sih bener kue sih salah, nggak Iya, ada. iya. Kafir, Nah, kon salah, kon elek, nah, kon ngene, kon mlebu neraka. Ngono. Saiki usume, Pak, kok ngono. jadi sekarang orang kita kan kayak gitu Mbak. Sekarang orang Jawa, Heeh. awake dhewe ndelok wong Bali kok ora kok etok-etokane enak kabeh. Heeh. Enak. Ya aku enak jago. Lah aku apa tau ndongakno nenek moyangmu. Wong Bali pagi, siang, sore, Heeh. tanang, dupa, berdoa. Leluhur semuanya didoakan. Nah, ketok enak tuh. Kowe apa tahu? Gak tahu. Salat lah, salatmu njaluk ijol ning surga kowe. Lah apa? Cuma oh iya. Ojo iya lho, ini logika loh. Jangan dibuat agama yang enggak, ini logika aja lah. Tiap hari berdoa mendoakan air, tanah, udara, dan lain sebagainya. Tiap hari itu. Apa gak betul enak urip wong Bali? Oh Bali sesuk digawe contoh sederhana. Meskipun nggak tahu hidupnya gimana di sana, nggak tahu, tapi kan kita melihat kan wis enak sih tuh Pak. Iya. Nah, gitu wong Jawa kayak gitu. Kalau kita di Bali itu kita ada 3 sembahyang ya, jam 6 pagi, Trisandia jam 12 sama itu. Meskipun kita nggak bisa ngelakuin 3, misalkan kadang kesibukan orang Iya, gitu kan. bener. Dan balik lagi kata Pak Eko kan kita nggak bisa memaksakan kalau hati Iya, nggak pas. nggak pas. Jadi ya cukup apa ndok jero ati ya apa carane kene eling ndak one leluhure kene ya apa eling ndak one Tuhan. Wis ngono ae Pak, gak usah ruwet-ruwet. Akhirnya nek dipasang rutinitas, buat apa rutinitas? Iya, Nggak dari hati. Lek gak iso srekno ati ngono kuwi apa. Matur suwun ya Pak Eko, wis Siap, Mbak berbagi apa ilmu no aku ya Siap. apa carane Pak Eko ini mengajarkan bagaimana orang hidup itu jangan ruwet-ruwet. Iya, bener. Satu tok, jangan ruwet. Jangan ruwet-ruwet, simple. Tuhan ada di mana-mana, Tuhan Terus ada iya. di hati Hati kita, di kita, jiwa kita. Terus Pak Eko juga kalau kita diajarin kalau ngayah khususnya atau mungkin untuk kita berbakti, gak usah pencitraan. Iya. Tuhan gak butuh pencitraan. Mantep pokoknya jos. Terus kalimat Ya dari, apa? dari Kediri. Kediri ki ya Rek. Ojo dumeh kita jawab. Ojo dumeh ojo sombong. Ojo dumeh. Kowe dumeh sugih, kowe dumeh ganteng, dumeh ayu. Nah, Ojo bekitik lah. jangan meninggikan kamu itu ojo dumeh. Jangan meninggikan kamu pokoknya ojo dumeh. Udah. Itu paling mandi ojo dumeh. Ojo dumeh. Pokoknya prinsipnya ojo dumeh, ojo sombong. Iya. Kabeh kuwi wis nggone pangeran. Iya. Ya wis. Matur suwun Pak Eko. Siap. Muga-muga sampean iso sehat sekeluarga. Amin. Santi sama tugasnya izin Amin. untuk sembahyang ke sini Monggo. karena banyak hal yang harus Santi ingin aturkan sama Nggih. beliau dan harus Santi perjuangkan Siap. khususnya di jalan dharma kebenaran ini, bahwasanya untuk menjadi orang baik, untuk berbakti kepada Tuhan, nggak perlu kita memandang ini agama apa, Iya. suku apa, golongan apa, semua kita sama di Iya. mata Tuhan, dan kita nggak usah banyak-banyak pencitraan, Iya, karena Tuhan itu. nggak butuh pencitraan. Tuhan aja butuh keikhlasan dan Iya. rasa bakti kita. Enggak usah terlalu banyak flexing. Flexing. Ora usah flexing, ora usah pamer-pamer. Ada apa-apa adanya wis. Wis urip ono ae, enak. Mantap. Nah, baiklah, mari kita tutup dengan doa suci bahwasanya kebaikan semoga datang dari segala penjuru arah. Semoga Pak Eko sekeluarga dan semua Amin. masyarakat desa sini bisa menjadi kesayangan Eyang Empu Barada dan semua anak turunannya bisa diberkati, dilancarkan dan menjadi cahaya-cahaya Tuhan di setiap langkahnya, dan semoga apapun yang kita kehendaki semoga selaras dengan alam semesta. Om Awi Genamas Tuna Musidem. Mari kita tutup dengan para Santi nggih. Nggih. Om Santi Om. Lunging mekar lan sami puspita ing taman sari manglung manungsong wengi kalawan wulane ndatari
asmita sang kumbang wewayang ngrangsang pucuk sarining. Baiklah, itu tadi liputannya sangat menarik untuk Santi Napak Tilas di Kediri, Jawa Timur, dan bagaimana kita bisa meneladani sosok Pak Eko sebagai umat Nasrani yang sudah merawat pura kami, pura umat Hindu seluruh Nusantara ini yang ada di Kediri, Jawa Timur. Nah, semoga nilai-nilai beliau bisa kita teladani. Dan untuk Santi informasikan, sebelum Santi ke sini, Santi sempat ke Gunung Wilis ya, sarang tugasnya yang sebagai partner Santi. Suksma nggih untuk tugas sudah nyarengin Santi untuk di perjalanan spiritual di Nusantara ini. Terus Santi ke Gunung Wilis karena di sana ada napak tilas beliau Empu Barada ya, yang Empu Barada Sugre, bahwasanya di sana ada lemah tulis yaitu yang dipercayai oleh masyarakat sini dan diinformasikan dari berbagai pas waktu Santi diskusi dengan penduduk dari Kediri. Di sana adalah tempat tinggal beliau di area Gunung Wilis. Terus satu lagi bahwasanya ada yang namanya batu tulis, yaitu tempat pertapaan suci beliau, bagaimana beliau bisa memberikan dedikasinya di jalan Dharma dan bisa memberikan semangatnya, taksu wibawanya dalam memimpin umat dan masyarakat khususnya yang ada di Kediri sampai di Nusantara ini. Jadi Santi menyampaikan bahwasanya kita sebagai generasi muda Hindu atau generasi muda di Nusantara ini jangan lupa tentang leluhur kita, semangat kita, dan bagaimana perjalanan beliau-beliau ini yang sudah memberikan suri toladan dan bagaimana memberikan contoh yang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga nanti Santi bersama tugasnya bisa keliling Nusantara. Siap tugas keliling Nusantara? Siap. Nah, jadi untuk itu nanti kita bisa untuk belajar banyak hal dan bagaimana kita bisa mempererat dengan persatuan Bhinneka Tunggal Ika, semangat Empu Tantular dari beliau, anak cucu keturunan Empu Kuturan. Nanti bagaimana selanjutnya perjalanan hidup Santi dan perjalanan dharmanya, nanti kita tetap stay on di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Santi mohon maaf jika memang masih banyak belajar dan masih ada salah-salah kata atau apapun, bahwasanya apapun yang Santi langkahkan semuanya adalah berkat tuntunan leluhur. Baiklah, mari kita tutup dengan Parama Santi nggih. Om Santi 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 Om.